terjadinya pengkhianatan konstitusi. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan melanggar konstitusi, sehingga terjadinya pemilu yang jujur, yang adil, yang bebas, tidak terwujud dalam pemilu tahun ini. Itulah yang kita permasalahkan. Terjadinya suatu skandal yang luar biasa. Ternyata ada abuse of power dari Presiden Jokowi, campur tangan dari aparatur negara yang seharusnya netral menjadi kepentingan yang berpihak pada orang per orang dan keluarga. Pemilihan presiden terutama pemilihan umum sudah selesai. Semua pilihan rakyat harus kita hormati. Selamat malam saudara, KPU telah mengumumkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Perlawanan datang dari kubu Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Kedua kubu meyakini ada dugaan kecurangan dalam Pilpres. Tapi di tengah usaha mengungkap dugaan kecurangan, satu persatu parpol pengusung Anies dan juga Ganjar justru memberi selamat atas kemenangan Prabowo Gibran. Apakah ini sinyal mulai merapat ke pemerintahan selanjutnya? Lalu bukti apa yang sudah disiapkan kubu Ganjar dan juga Anies untuk mengajukan sengketa? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan juga selamat datang Pipin Sopian dari Timnas Anies Mohaimin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat datang Wihadi Wianto dari TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Deddy Sitorus dari TPN Ganjar Mahfud. Onsoy. Kita juga kehadiran panelis malam hari ini Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Juga teman-teman mahasiswa dari Universitas Tarumanegara, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Indonesia. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlize. Jumlah suara sah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebanyak 96.214.691 suara. Rabu malam 20 Maret 2024, KPU resmi mengumumkan hasil rekapitulasi Pilpres 2024 yang menyatakan memenangkan kubu Prabowo Gibran dengan perolehan suara 58,6%. Saya tanya sekali lagi ya Mas, Tapi pengumuman ini bukannya tanpa jalan terjal. Beberapa situasi memanas terlihat saat pengungkapan dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilu 2024 antara para saksi dengan Ketua KPU Hashim Asyari. Tim hukum dari masing-masing pasangan Capres-Cawapres menyatakan akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini, tim hukum dari Paslon Amin menjadi yang pertama mendaftarkan diri ke MK atas sengketa ini. Kami resmi mendaftarkan permohonan perselisihan pemilu ini ke Mahkamah Konstitusi. Ini kerja yang sudah cukup lama. 1 bulan lamanya kami sudah menyiapkan permohonan gugatan ke MK ini. Kita sudah mengumpulkan banyak pakar dan banyak ahli, sehingga kajiannya sangat matang insya Allah. Eits, tapi jalan Timnas Amin tampaknya akan terjal karena sinyalemen salah satu partai pengusungnya, yaitu Partai Nasdem, yang tampaknya nih akan berpisah setelah mengumumkan menerima hasil pemilu yang dibacakan oleh KPU. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Di sisi lain, kubu pasangan Ganjar Mahfud diketahui masih belum mengajukan pendaftaran gugatan ke Mahkamah Konstitusi hingga hari ini. Ketua Tim Hukum TPN Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis,
menyesalkan sikap Kapolri yang menolak mengizinkan salah satu Kapoldanya untuk menjadi saksi kunci bagi Ganjar Mahfud dalam membuktikan dugaan kecurangan. Termasuk yang Kapolda itu, Pak? Saya nggak mau menyebutkan siapa ya, tapi yang saya kecewa adalah Kapolri melarang Kapolda untuk menjadi saksi. Nah, yang menjadi pertanyaan masyarakat, apakah gugatan itu memang serius dilakukan kubu parpol pengusung Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud untuk mengungkap kebenaran? Atau hanya untuk menutupi rasa malu? Dan mungkinkah nasib hak angket yang sudah disuarakan berakhir kecewa? Kita langsung mulai dua arah. Saya ke Kang Pipin. Jadi belum 24 jam resmi diumumkan KPU, Prabowo Gibran menang di Pilpres langsung digugat ke MK. Nggak buru-buru itu? Karena persoalannya kita sudah sejak awal mencium bahwa pelanggaran terhadap pemilu dan kecurangan itu terjadi. Dan kerja kami memang sudah sejak lama. Jadi bagi kami ketika hari H pasca diumumkan kita sudah siap. Jadi ini bukan kerja 1-2 hari. Jadi kami menyiapkan bukti, data, dan fakta bagaimana pelanggaran dan kecurangan itu terjadi. Jadi bagi kami saat ini adalah salah satu kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan adalah bagaimana ketika pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden. Saat itu tidak ada peraturan KPU yang mensyaratkan bahwa boleh calon wakil presiden di bawah 40 tahun. KPU saat itu tidak menggunakan peraturan KPU-nya. Seharusnya kalau mau itu diterima Gibran menjadi calon wakil presiden, seharusnya waktu itu peraturan KPU-nya dulu dirubah. Tetapi KPU tidak melakukan perubahan terhadap peraturan KPU itu. Oke. Disitulah cacat terhadap persyaratan calon wakil presiden. Itu kenapa salah satu gugatannya adalah meminta pemilu ulang tanpa Gibran ada di dalamnya. Betul, salah satunya. Karena di situ cacat hukum, melanggar aturan. Tapi dan masuk jelas, akal menurut Anda itu dikabulkan? Sangat masuk akal. Apa jurisprudensinya? Pernah terjadi di pilkada di NTT. Bupati yang sudah dinyatakan menang, ternyata bupatinya di situ memiliki kewarganegaraan ganda yang baru diketahui. Pelanggaran terhadap salah satu syarat identitasnya. Dan kemudian MK membatalkan hasil dari pilkada pada waktu itu. Jadi kalau melihat jurisprudensi, KPU tidak hanya, MK tidak hanya bisa mengadili hasil dari pemilu, tetapi juga proses pemilu juga bisa diadili. Oke, Mas Wihadi, gimana tuh? Begini, saya melihat apa yang disampaikan oleh Kang Pipin, ini agak sedikit berbeda dengan apa yang disampaikan di NTT. Bahwa KPU belum merubah, itu karena keputusan MK. Dan itu pada saat itu kita ada juga DKPP, itu memberikan teguran kepada KPU. Kenapa belum? Artinya itu justru menguatkan bahwa keputusan MK yang seharusnya KPU sudah harus memproses. Jadi bagaimanapun juga dasarnya adalah keputusan MK itu. Jadi ini agak sedikit berbeda. Keputusan MK jelas menguatkan apa yang menjadi keputusan MK bahwa Gibran bisa masuk sebagai calon wakil presiden. Ya, Mas Gibran bisa karena di situ syaratnya adalah 40 tahun atau yang sudah berpengalaman. Jadi di sini kita melihat ada perbedaan antara yang disampaikan oleh Kang Pipin dengan kejadian dengan Wapres itu. Cawapres, ya, karena ini permasalahannya kan MK-nya sudah memutuskan. Oke. Ya? Jadi kalau abang lihat DKPP itu memberikan teguran keras kepada KPU yang meloloskan Gibran tanpa melakukan perubahan terhadap KPU. Justru jadi di situ sebetulnya di mana penguatan DKPP melihat bahwa sejak awal ya persoalan di MK memutuskan ketua KPU diberhentikan. Persoalan etik di situ terjadi. Kemudian ketika di KPU disanksi oleh DKPP yang telah meloloskan Gibran karena melakukan pelanggaran tidak ada peraturan KPU-nya. Peraturan KPU itu memang tidak mudah untuk dilakukan perubahan. Kenapa? Itu harus diajukan kepada DPR. Sedangkan DPR di situ ketika masa reses sehingga bisa tidak terjadi. Persoalannya kenapa harus dipaksakan diberikan
karpet merah kepada seorang calon wakil presiden. Pertanyaannya, kalau bukan Gibran, kalau bukan anak presiden, apakah karpet merah juga diberikan kepada anak-anak muda yang lainnya? Itu sebetulnya yang menjadi persoalan bagi kita. Coba dilihat pasal per pasal daripada keputusan MK, keputusan DKPP. Bahwa keputusan MK itu adalah mengikat. Dan pada saat itu, PKPU harusnya langsung dibuat tanggal yang dimana pendaftaran itu. Justru karena hal itu, maka DKPP menegur kepada KPU untuk secepatnya dengan adanya itu dengan teguran keras, dengan keterlambatan pembuatan PKPU-nya. Bukan PKPU-nya tidak ada, tapi terlambat tanggalnya. Ini yang berbeda. Ya, ini karena apa? Karena dasarnya adalah keputusan MK. Ya, dasarnya keputusan MK. Ini di sini kita harus melihat bahwa keputusan MK itu sudah jelas harus merubah, ya, undang-undang yang ada seperti itu. Kan kita acuannya kepada MK. Betul. Dan hasilnya adalah DKPP memberikan teguran. Dan kemudian memberikan teguran hak etik kepada KPU yang terlambat. Betul. Dan di situ sebetulnya karena dipaksakan. Karena dipaksakan. Waktu yang tidak memungkinkan. Kenapa harus dieksekusi pada pemilu 2024 padahal bisa memungkinkan di pemilu 2029. Jadi sebetulnya persoalannya ada di situ. Peraturannya bisa dengan 2024. Kenapa harus 2029? Saya kira tidak. Kalau bukan anak presiden, tidak mungkin ini bisa diloloskan. Disitulah awal dari proses demokratisasi yang tidak sehat pada pemilu 2024 kemarin. Oke, sekarang saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, yang sebelah udah panas, udah menggugat, PDIP ditunggu-tunggu, kenapa masih diem aja? Saya pertama mau bilang begini ya. Sejak 2004, semua pihak yang belum beruntung itu menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kita harus pahami bahwa yang sedang dilakukan pasangan calon yang dinyatakan oleh KPU sebagai yang kalah itu punya hak konstitusional untuk menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Pak Prabowo itu 3 kali menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Tahun 2009, 2014 dan 2019 ya, 3 kali. Jadi jangan ada masyarakat yang kemudian mengatakan wah nggak terima kekalahan. Belum. Hasil final dari pemilu itu akan ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan dengan pengumuman KPU apalagi dengan quick count. Jadi kita masih dalam tahapan itu ya. Nah jadi supaya kita nggak salah-salah ini. Karena partai-partai yang sekarang mengajukan ke MK berangkat dari hak konstitusional yang diberikan oleh undang-undang. Artinya kalau Pak Prabowo bilang pemilu udah selesai, belum selesai? Belum, karena kan selesainya pemilu itu ketika MK menetapkan siapa pemenang. KPU kan menetapkan hasil. Nah, ketika ada sengketa hasil, ya itu semua berhak dan dimandatkan oleh undang-undang. Nah, yang jadi pertanyaan yang sebelah udah mendaftar bahkan kurang dari 24 jam, kenapa PDIP masih diem aja sampai sekarang? Karena aturannya kan 3 kali 24 jam. Oke, ya? Belum habis. Sabar dong, ojo ke susu. Ya, besok kita akan daftarkan ya gugatan itu. Tapi sekali lagi biar orang paham ini. Jadi kalau ada yang sudah kasih selamat silakan, nggak ada salahnya. Tapi karena kami menganggap, kami berpegangan pada undang-undang, pemilu itu ya hasilnya final dan mengikat ada pada keputusan Mahkamah Konstitusi. Tapi gini, PDIP belum menggugat ke MK, jangan-jangan memang Bu Mega belum ngasih restu untuk maju? Enggak Mbak, karena gini, tanpa restu dari Ibu Mega pun, kalau pasangan calon itu merasa dirugikan, dia punya hak untuk melakukan gugatan di MK. Jadi yang merasa dirugikan gitu loh. Jadi kalaupun misalnya kami tidak mau misalnya nih pasangan calon ini baik undang-undang mereka punya hak untuk menggugat hasil. Oke, saya ke Mas Wihadi. Mas Wihadi dibilang menang karena curang gimana tuh? Begini, kita tidak bisa mengatakan curang pada saat ini menang karena curang. Karena bagaimanapun juga proses daripada pemilu ini kita dimulai dan kemudian pada prosesnya itu juga diberikan kesempatan untuk yang namanya melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran pada saat pelaksanaan pemilu. Yaitu bisa melaporkan kepada Bawaslu dan kepada DKPP. Nah, kecurangan-kecurangan ini tentunya kalau kita lihat bahwa saat ini pun kami juga banyak melakukan pelaporan-pelaporan kepada Bawaslu mengenai masalah pelanggaran-pelanggaran pemilu yang ada. Nah kemudian kalau dengan hasil yang ada sekarang yang sudah disampaikan rekapitulasi yang resmi oleh KPU itu adalah rekapitulasi penghitungan suara yang terjadi pada saat 14 Februari pada saat pemilu pencoblosan itu kemudian
dihitung dan sekaranglah rekapitulasi. Setelah itu dari paslon yang lain itu bisa menggugat kepada di MK. Ini memang diatur oleh Undang-Undang Pemilu. Ya. Dan ini tidak hanya kepada presiden, legislatif pun juga demikian. Bisa diberikan kesempatan untuk menggugat legislatif. Mungkin dalam hal ini juga kita melihat bahwa yang namanya P3 pun yang saat ini dinyatakan tidak sampai 4% dengan parliamentary threshold juga akan menggugat MK juga. Kenapa ada suara dia yang hilang. Dan ini adalah kesempatan yang memang ada dalam Undang-Undang Pemilu diatur di situ. Jadi kecurangan atau tidak kecurangan kita bisa melihat dari laporan Bawaslu dan juga pada saat pelaporan pada saat nanti di MK. Ini clear bahwa ini memang diatur di undang. Jadi jangan dulu bilang curang. Ya, saya kira memang kita tidak bisa mengatakan curang karena semuanya ada pelanggaran-pelanggaran. Kita pun juga melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan paslon yang lain. Oke, saya ke Bang Pipin. Bang Pipin, kalau sekarang dikatakan gini, jangan-jangan nanti ujung-ujungnya pasangan Amin itu akan maju sendiri tim hukumnya karena Nasdem sekarang kayaknya udah mulai merapat ke calon kubu pemerintahan. Tapi nanti dijawabnya sejedah di Duara. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV.
KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat, Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat, Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan. Terkait dengan sikap, kita semua memahami bahwa sedang menjalani proses konstitusional. Partai politik memiliki hak konstitusional dan partai politik juga memiliki sikap yang harus dihormati. Jadi kami menghormati, menghargai, dan insya Allah kita terus sejalan di dalam mengusung gagasan perubahan untuk demokrasi yang lebih baik. Saya selalu menawarin, saya selalu mengajak. Benar nggak? Iya, iya. Oke ya. Bagaimana Nasdem mau tetap oposisi apa koalisi? Bapak Surya tadi mengatakan peluangnya 50-50. Nah, pegang itu aja. Peluangnya 50-50. Kembali di Dua Arah, usai pemilu merapat atau menggugat. Jadi gimana nih Kang Pipin? Tadi kalau kata Bang Taslim, usai pertemuan jadi 50-50. Artinya Nasdem udah siap lepas tuh dari perubahannya nggak? Ya hak setiap partai untuk menentukan pilihan pasca pemilu ini. Tapi izinkan kami dari Partai Keadilan Sejahtera sebagai pengusung Anies Muhaimin pada Pilpres 2024 ini untuk mengawal, memastikan, menyuarakan aspirasi rakyat yang menghendaki bahwa Amin dan partai pengusungnya, salah satunya PKS, untuk melakukan gugatan ke sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Kami mencari keadilan. Kami menyuarakan aspirasi rakyat Indonesia yang menghendaki keadilan itu bisa tampak. Kami sangat berharap bahwa hakim-hakim Mahkamah Konstitusi bisa adil, negarawan, dan memutus seadil-adilnya kecurangan, dugaan kecurangan, dan juga dugaan pelanggaran yang terjadi selama ini. Yang kedua, tentu kami juga berikhtiar untuk memaksimalkan hak angket di DPR RI. Kami saat ini bersama dengan beberapa partai yang lain untuk memastikan bahwa hak angket ini bisa digunakan. Hak angket dugaan kecurangan pemilu yang dilakukan oleh eksekutif atau rezim yang telah mengerahkan bansos untuk pemenangan pemilu dan juga terkait dengan politisasi aparatur sipil dan kemudian terkait dengan politisasi hukum. Jadi bagi kami saat ini semua mekanisme ini kita gunakan. Tapi Anda yakin hak angket itu akan mulus? Karena kalau ngeliat Nasdem aja sekarang udah 50-50, P3 udah mulai ngucapin selamat. PKS, PKB akan konsisten? Saya kira yang kami lakukan adalah memperjuangkan aspirasi rakyat yang menghendaki itu. Partai ini modalitasnya adalah kepercayaan rakyat. Kami tentu harus menyuarakan aspirasi rakyat. Tentu kalau misalnya ada keterbatasan, tidak mendapatkan dukungan yang lain, bagi kami pantang menyerah sebelum ikhtiar maksimal kita lakukan. Tapi mesin politik itu kan butuh bensin. Kalau ditawarkan kekuasaan nggak mau. Gimana? Mesin politik butuh bensin, ditawarkan kekuasaan nggak mau. Sejak 10 tahun yang lalu, kami ditawarkan kekuasaan dan PKS Musyawarah Majelis Syuro melakukan kebijakan yang mengatakan bahwa kami tetap berada di luar pemerintahan. Tapi PKS dulu sama sekarang beda dong, maaf saya potong ya. Karena sekarang kan sama Pak Prabowo. Berada di dalam dan di luar pemerintahan, sama-samanya terhormat,
melayani masyarakat, menyalurkan aspirasi masyarakat. Dan tentu kami juga harus sampaikan bahwa domainnya Majelis Syuro PKS, 99 anggota Majelis Syuro yang akan menentukan nanti pasca putuskan KPU dan MK untuk memutuskan apakah berada di dalam atau di luar pemerintahan. Tapi saat ini kami harus sampaikan PKS fokus menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi dan mengawal memastikan hak angket bisa terwujud di DPR RI. Oke, kalau Bang Deddy, koalisi masih solid nggak? P3 udah ngucapin selamat nih, PDIP gimana? Ya, pertama saya mau kembali tadi ke depan dulu, ke belakang kok ke depan. Yang pertama soal yang MK tadi. Ya. Memang kan keputusan dari MK itu harus dilaksanakan, kan gitu nih. Tetapi kan ada kealpaan dari dari KPU, karena seharusnya kan dia segera meminta rapat kerja atau RDP dengan Komisi 2 untuk mengubah PKPU-nya gitu. Karena tidak bisa dia melaksanakan hukum dengan cara melanggar hukum. Ya kan? Itu satu hal. Yang kedua, kasus di NTT itu yang di Saburai Jua itu yang Pak Orien Kore itu bukan kewarganegaraan ganda. Ketika dia mendaftar ke KPU kabupaten itu, dia sudah menyertakan surat sedang proses pengurusan kewarganegaraan dan itu disahkan oleh baik KPUD-nya maupun Bawaslu-nya. Nah, kan? Tapi itu sama dengan orang mundur dari ASN mungkin kan perlu waktu 3 bulan gitu kan. Nah, tidak ada yang mempersoalkan. Lalu setelah dia menang dibatalkan tuh sama MK gitu. Jadi itulah kemudian kenapa menjadi penting yang namanya gugatan di Mahkamah Konstitusi maupun pengguliran hak angket. Kenapa? Karena ini terkait dengan cara kita berdemokrasi. Ini terkait dengan banyak hal. Terkait dengan moralitas kekuasaan. Terkait dengan pembelajaran kita. Apa yang harus kita perbaiki ke depan. Misalnya kemarin itu penetapan oleh KPU. Tapi lampirannya belum ada loh. Ya, belum disampaikan kepada para peserta pemilu. Bahkan Sirekapnya sampai hari ini masih mengalami 700 perubahan di dalamnya. Nah, kita sudah mengalami 3 kali pemilu, itu kacau terus nih penghitungan dengan sistem itu. Mulai dari situng, sidali, sekarang Sirekap. Apa masa iya 2029 kita mau hal yang sama? Jadi yang namanya hak angket dan pemilu itu untuk 2 hal, dua-duanya untuk bangsa ini. Mahkamah Konstitusi penting untuk mendengar semua masukan, keberatan, bukti atau apapun. Ya, yang nanti itu akan justru memperkuat legitimasi yang terpilih. Tapi artinya Anda yakin ya hak angket itu akan tetap bergulir? Bapak itu pasti bergulir ya. Kenapa? Saya jelaskan dulu nih. Yang Mahkamah Konstitusi tadi juga nanti bagian dari perbaikan ke depan. Ya, supaya apa? Hal-hal yang menjadi keluhan itu kemudian bisa diperbaiki oleh DPR maupun oleh lembaga. Nah, hak angket itu adalah bagaimana kita memelihara kewarasan kekuasaan. Karena yang terjadi kemarin itu banyak abuse of power. Ya, itu sangat vulgar. Belum pernah terjadi dalam sejarah dunia modern ada presiden yang sedang menjabat, anaknya mencalonkan diri sebagai wakil presiden, lalu ada iparnya di Mahkamah Konstitusi yang lalu memberikan jalan. Belum pernah dalam sejarah dunia berada. Jadi entar dulu, di situ juga kita melihat bagaimana bansos, tadi sudah disebutin oleh Kang Pipin. Ya, padahal kita tahu yang namanya bansos itu, kalaupun bukan bansos ya, bansos itu sudah ada perpresnya, kepresnya, undang-undangnya, lembaganya. Tetapi kan kemudian kemarin ada pembagian yang luar biasa masif, melebihi pada saat pandemi COVID dengan alasan El Nino. Padahal kalau dia El Nino, Mbak, harus ada keputusan presiden tentang keadaan bencana nasional. Kita tangkap maksudnya, intinya gini, menang karena abuse of power, Pak Wihadi. Bukan menang oleh abuse of power, ada abuse of power yang mungkin menguntungkan sekelompok 1 atau 2 kandidat dan merugikan kandidat lain. Jadi ini bukan tentang hasil pemilu loh. Itu jadi dibedakan nih 2 hal ini gitu loh. Pak Wihadi. Jadi begini, kalau bicara mengenai masalah abuse of power, kita ini pasangan 01, 02, 03 itu semuanya ada di pemerintahan. Masing-masing juga mereka mempunyai menteri, ya. Dan kita bisa melihat bahwa kekuasaan yang ada di kementerian-kementerian yang dipunyai oleh pasangan-pasangan ini juga melakukan apa yang dilakukan di masyarakat yang disampaikan tadi. Misalnya, pendamping PKH
Ya, pendamping PKH yang setiap 3 bulan mereka akan mendapat. Ini adalah merupakan pendamping PKH. Ini juga mereka melakukan pressure kepada penerima PKH. Ya, ini semuanya terjadi. Ya, di Jawa Timur ada nanti di MK yang usul tudingan itu ya, nanti ada ya. Ini di Jawa Timur juga ada, ya terjadi hal-hal seperti itu. Ya, tapi nanti diadukan di MK ya, Mas ya. Itu maksudnya nanti, jangan cuma di sini ngomongnya. Oh nanti iya, ini kan menjadi satu hal yang itu menyinggung PDI Perjuangan karena ada Mensos. Padahal Kemensos tidak terlibat dengan. Jadi begini. Dan saya bisa yakinkan yang namanya Bu Risma tidak akan menggunakan PKH untuk kepentingan pemilu. Ya, itu saya kan, jamin. Kalau kita melihat bahwa di Jawa Timur itu di dapil saya. Itu yang terjadi. Ya, siapapun yang terjadi semua juga mengatakan demikian. Makanya saya katakan bahwa di sini masing-masing punya menteri, ya. Punya yang namanya dari Mendes juga ada, dari PKB, ya. Jadi semuanya di sana sini. Kalau kita bicara mengenai abuse of power yang mana yang kita katakan? Kalau dikatakan bahwa anak presiden, Filipina juga demikian. Anak presiden Duterte maju juga sebagai wapres. Tapi nggak ada pamannya di MK. Tuh, dia nggak harus itu berbeda lagi. Mas. Kita berbicara, mengenai berbicara, tapi kan kita bicaranya anak presiden, ya kan? Anak presiden kan. Ya, tadi kan saya sebut anak presiden lalu diloloskan dengan cara yang tidak benar. Permasalahannya bahwa permasalahan lolos atau tidak kan kita tidak ada yang namanya di MK itu melihat satu orang karena bukan apa? Karena yang diuji ini adalah undang-undang di MK. Ya, itu nanti kita di MK. Tapi saya ingin tambahkan begini, abuse of power yang kita lihat. Silakan lihat media, ya Tempo dan yang lain itu kan gamblang sekali ya disebutkan ya. Bagaimana kalau dibilang menteri-menteri nggak sampai ke bawah Pak. Jujur aja, PKH itu setahu saya dari dulu kebanyakan masih orang Golkar dan orang PKB ya. Kalau mau itu dituduhkan ke PDI Perjuangan itu satu. Yang kedua, abuse of power yang sangat kentara itu pertama misalnya kita lihat bagaimana Pak Jokowi setelah katakan Ganjar datang ke satu daerah dia datang bagi-bagi sembako terus menerus tuh. Itu satu. Lalu yang kedua, dia lalu menggeser ya, harusnya sampai November itu udah selesai. Oke. Lalu apalagi? Aparat penegak hukum. Ya. PJ belum pernah dalam pemilu kita ada sampai 170 pejabat gubernur yang ditunjuk oleh presiden. Baik. Nah, ini belum pernah terjadi loh. Ya, sampai segitu banyak. Itu yang punya orang di lapangan, yang punya anggaran, bukan menteri. Ya, menteri itu tidak semua sampai ke bawah. Ya, permasalahan PJ ini adalah keputusan yang dimana adalah pilkada serentak. Oh iya. Ya? Dan itu disetujui oleh DPR dan pemerintah mereka lah yang banyak melakukan abuse. Jauh sebelumnya itu terjadi bahwa memang harus ada PJ itu. Jadi masalahnya bukan ada PJ atau enggak, bahwa sekarang ada 170 PJ yang kemarin kita tengarai banyak yang memobilisasi yang namanya dinas, kepala desa dan sebagainya. Banyak rekaman beredar di media massa. Sekarang gini, itu semua orang udah tahu. Ada berapa PJ yang dilaporkan oleh Bawaslu oleh pasangan kita yang mendukung pasangan Anda? Seperti di Papua. Kalau itu kan di MK, makanya nanti saya bilang. Itu kan ada nanti di situ. Di MK, itu akan ada. Gitu loh. Itu akan ada. Jadi kalau ngomong PJ, ini ada PJ kita laporkan. Oh, iya. Nanti kita lanjutkan usai jeda di dua arah. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu Paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu Paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang.
Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang.
Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan. Banyak catatan yang memang disampaikan kepada kami. Tentu kami dan tim hukum harus memverifikasi satu persatu. Cerita tentang aparatur yang terlibat mulai dari pusat sampai daerah. Cerita bantuan yang muncul tiba-tiba dengan sangat masif sekali. Di samping itu ada cerita money politik, ada cerita intimidasi. Dan menyampaikan kepada majelis hakim serta publik luas tentang berbagai kekurangan dan penyimpangan yang telah terjadi selama proses Pilpres kali ini. Terlalu banyak temuan-temuan tentang proses demokrasi yang tidak berintegritas ini yang telah dikumpulkan oleh tim hukum Timnas Amin. Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Saya langsung ke Kang Ujang dulu deh. Jadi ini gugatannya jalan, tapi juga ajakan untuk masuk ke kekuasaannya itu juga jalan. Jadi menurut Anda nanti siapa yang menang gugatannya kah? Atau mereka ternyata endingnya akan rangkulan? Ya, saya melihat begini Mbak, ada suatu kebutuhan ya bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kenapa? Kalau kita kalkulasi misalkan simulasikan, walaupun konversi kursi itu belum diumumkan, kalau saya simulasikan, kekuatan koalisi Indonesia Maju itu tidak akan mencapai 50% kursi di parlemen. Oleh karena itu membutuhkan kekuatan tambahan dari mereka-mereka partai yang kalah. Jadi sebuah keniscayaan tuh kalau merangkul, misalkan merangkul PKS, merangkul Nasdem, merangkul PKB. Karena kebutuhan untuk membangun sebuah konstruksi pemerintahan yang kuat. Saya sering mengatakan, kita ini, bangsa ini membutuhkan pemerintahan yang kuat. Tetapi di saat yang sama kita juga membutuhkan oposisi yang kuat dan tangguh. Coba seberapa besar misalkan partai-partai yang kalah, mohon maaf gitu ya, untuk bisa membangun sebuah koalisi oposisi yang memang kuat dan tangguh. Karena sejatinya menjadi oposisi dulu memiliki daya tahan yang kuat. PKS mungkin mengalami, pernah dikerjai dan lain sebagainya. Ini tidak banyak. PDIP juga sama, Orde Baru, masa SBY, sangat tangguh dan kuat. Oleh karena itu hari ini kalau kita menyaksikan konstruksi politik, jadi kebutuhan dari pemerintah itu akan merangkul, pasti. Lihat pidato Pak Prabowo, begitu quick count diumumkan, kemarin pidato kemenangan juga, itu selalu akan mengajak, merangkul, karena kebutuhan untuk membangun sebuah kekuatan di parlemen yang kuat itu. Karena begini, kalau tidak merangkul, kekuatan oposisi akan lebih banyak. Dan ini menjadi persoalan ke depan dalam konteks membangun pemerintahan. Yang kedua, apakah nanti merapat, saya meyakini dari awal sudah menganalisa Nasdem ini akan masuk ke pemerintahan. Kenapa? Pertama, DNA-nya juga DNA kekuasaan. Yang kedua, pernah ketemu dengan Pak Jokowi. Lalu kita lihat ketika sidang paripurna, apakah Nasdem memprotes atau mengusulkan hak angket? Yang protes kan PKS dan PKB. Lalu kita lihat pula tanggal 20 kemarin pidato kemenangan Nasdem mengatakan sangat clear menerima pemilu dan katakanlah mengakui kemenangan atau Prabowo Gibran. Nah, hari ini kita menyaksikan begitu kuat ya keakraban antara Pak Prabowo dengan Pak Surya Paloh. Di situ ada indikasi sinyalemen yang saya baca bahwa Nasdem lebih condong akan masuk kepada kekuasaan. Nasdem akan condong masuk kekuasaan. Kalau PKS menurut Anda? PKS masih 50-50 saya melihat. Saya tergantung ya. Saya nggak tahu nanti Bang Pipin bisa sampaikan. Saya dengar di kubu 02 juga ada katanya pihak yang utusan dari PKS juga melobi-lobi ke 02. Apakah benar atau tidak saya tidak tahu. Maka Bang Pipin mungkin yang tahu begitu ya. Oke. Ini Bang Pipin langsung jawab aja. Bang Pipin senyum-senyum aja Bang Pipin. Ya setahu saya tidak ada. Setahu saya kami fokus di dua hal. Satu adalah mendukung 100% langkah Timnas Amin, Timnas Hukum Amin untuk mengadukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dan menyiapkan materi hak angket supaya bisa bergulir di DPR RI. Fokus utama kami, arahan dari pimpinan adalah itu. Kami belum melihat koalisi atau oposisi, misalnya lobby sana, lobby sini, tidak. Kami fokus saat ini menggugat di Mahkamah Konstitusi.
Gini, saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, kalau dikatakan gini, Prabowo Gibran butuh koalisi gemuk untuk memuluskan agenda-agendanya di DPR. Jadi itu kenapa sekarang manuver politiknya setelah Nasdem kabarnya akan juga ke elit-elit parpol lain, betul nggak? Jadi begini, Pak Prabowo itu kan secara clear mengatakan bahwa mengajak seluruh elemen bangsa untuk membangun negara ini untuk menuju kemakmuran dan Indonesia Emas 2045. Itu adalah payung utamanya adalah mengajak kepada seluruh elemen bangsa. Nah, kemudian dalam hal ini kalau melihat bahwa setelah adanya pemilu ini, kita bukan bicara mengenai masalah ingin koalisi gemuk atau apa, tapi kita bicara adalah rekonsiliasi. Oke. Kita bicara rekonsiliasi karena kita sudah ada beberapa pengalaman yang lalu di 2019, bagaimana dimulai 2014, 2019 adanya polarisasi, kemudian masih berlanjut 2019 juga masih terjadi polarisasi. Ini adalah mengakibatkan kita melihat bahwa kalau polarisasi ini terus-menerus terjadi, maka bagaimana kita membangun negara ini? Oke. Nah, makanya perlu yang namanya kita bicara rekonsiliasi. Rekonsiliasi atau koalisi? Rekonsiliasi sehingga kita bisa bersama-sama membangun dalam negara ini untuk berkoalisi. Oke. Kalau endingnya diajak berkoalisi, PDIP kira-kira gimana sinyalnya? Saya kurang sepakat dengan kata rekonsiliasi. Karena rekonsiliasi itu kan kesannya ada perpecahan, ada permusuhan. Padahal pemilu itu kan cara beradab kita untuk melakukan rekrutmen kepemimpinan dan harus kita lakukan secara periodik dari waktu ke waktu, ya. Jadi kalau dibilang rekonsiliasi kan seolah-olah ada perpecahan, permusuhan gitu. Padahal yang namanya pemilihan presiden, pemilihan legislatif itu rutin kita lakukan tiap 5 tahun. Ya, jadi saya cenderung tidak mau pakai kata rekonsiliasi. Nah, bagaimana PDI Perjuangan? Kita belum sampai ke sana. Ya, walaupun kita dengan teman-teman Gerindra ini kan ya komunikasi, ketemu, ngobrol ya biasa ya. Saya kira karena apa? Apapun itu kita meletakkannya pada konteks bangsa dan rakyat. Kan itu nih, ya. Tapi kan kita lihat sendiri karakter PDI Perjuangan, ya. Tadi saya setuju bahwa apa yang dikatakan itu di luar atau di dalam pemerintahan itu sama-sama berguna untuk bangsa dan negara. Ya, kita kan juga perlu memastikan siapapun pemerintahan ke depan itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi pada saat yang bersamaan ada kontrol yang cukup kuat gitu loh. Jadi tidak berarti bahwa kalau di luar itu artinya ya pasti musuhan kan gitu nih. Apa-apa ditolak enggak juga. Karena di dalam pun belum tentu. Ya, belum tentu sepikiran sejalan juga. Artinya gini, PDIP itu nggak mau merapat ke koalisi pemerintahan karena Prabowo-nya atau karena ada Gibran di sana? Tadi saya sudah katakan kita belum sampai ke sana. Kalau soal Prabowo Gibran, Gibran kan cuma wakil, gunting pita doang. Yang punya kekuasaan kan Presiden Pak Prabowo. Ya, kecuali kalau nanti kita lihat tiba-tiba Pak Prabowo disetir sama Gibran atau yang orang lain, baru mungkin kita mikirkan kira-kira gitu. Tapi saya percaya Pak Prabowo bukan manusia seperti itu. Jadi mari kita letakkan ini bahwa pemilu ini rutin kita lakukan. Jadi ya kalaupun ada yang memutuskan akhirnya bergabung dengan yang menang, ya atau tetap berada di luar, itu tetap dalam rangka memelihara demokrasi. Tapi artinya gini, yang jadi pertanyaan saya selanjutnya, kalau pada akhirnya P3 memutuskan masuk ke koalisi pemerintahan, artinya kan PDIP ditinggal sendirian nih. Ganjar Mahfud akan tetap melanjutkan gugatannya ke MK. Nanti dijawabnya saja di Dua Arah. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah.
usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah mengumumkan hasil Pilpres 2024 dan Prabowo Gibran dinyatakan sebagai pemenang. Namun dugaan kecurangan masih terus disuarakan, baik dari kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun Ganjar Pranowo Mahfud MD. Lalu bagaimana kubu paslon 03 dan 01 menyikapi pengumuman KPU? Akankah tudingan kecurangan bisa dibuktikan? Simak pembahasannya dalam Dua Arah. Usai penetapan hasil pemilu, merapat atau menggugat Jumat 22 Maret pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. KPU telah Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Usai penetapan pemilu, menggugat atau merapat? Jadi pertanyaan tadi untuk Bang Deddy yang terputus, kalau pada akhirnya P3 Perindo geser ke pemerintahan, PDIP masih akan tetap jalan sendiri gugatan ke MK? Kalau gugatan ke MK tetaplah. Kan tadi saya sudah bilang, kalaupun partai tidak, pasangan calon itu berhak untuk melakukan gugatan. Kalau hak angket, ya setahu ini sampai hari ini masih jalan. Karena apa? Kita butuh hak angket. Tidak saja buat kita, tapi untuk perkembangan demokrasi kita juga. Termasuk juga nanti yang terpilih. Kenapa? Pemilu ini banyak bolongnya. Kita perlu perbaikan ke depan. Ya, itu yang penting sekali dipahami. Jadi jangan cuma ini dilihat bahwa ini kan soal apa namanya nggak terima kekalahan atau ini atau itu. Coba bayangkan. Kalau kita baca itu bukunya Ken Ward itu, apa yang terjadi pemilu kemarin itu kami melihat banyak kemiripan. Perbedaannya cuma satu, zaman Pak Harto tahun 71 itu orang yang dianggap berpotensi untuk apa namanya tidak memenangkan suara rezim pada saat itu mati hilang gitu loh. Kalau sekarang yang kita dengar di media kan kasus-kasus yang dipakai untuk membuat orang tunduk. Oke. Ya.
Kita tahu berita di mana-mana ketum-ketum partai ini segala macam diancam kasus hukum lalu nggak berani. Cuma itu bedanya sama pemilu 71. Oleh karena itu kita harus berefleksi terhadap semua perangkat undang-undang yang terkait ya untuk mencegah hal ini terjadi pada pemilu yang akan datang. Termasuk legislatif ya? Ya, termasuk legislatif, ya? betul. Karena apa? Saya orang yang pertama teriak di media betapa kacau, betapa barbarnya pemilu kali ini. Uang yang luar biasa besar ini sangat merusak. Nanti kita lihat aja pilkada kayak apa. Oke. Ya, jadi ini semua butuh pemikiran bersama. Oke. Ini soal peradaban politik kita, bukan soal menang kalah. Oke. Kalau Kang Pipin, PKS, kalau Nasdem pada akhirnya akan rapat ke pemerintahan dan PKB akan mungkin saja goyang, PKS akankah tetap jalan sendiri? Keputusan musyawarah majelis syuro yang akan memutuskan. Kami harus menyampaikan bahwa keputusan itu tentu akan melihat maslahat dan madorotnya. Jadi mana manfaat yang lebih besar di luar atau di dalam pemerintahan. Tapi harus kami sampaikan bahwa Pilpres belum selesai. Ada apa? Ada Mahkamah Konstitusi. Kami tentu ingin berharap mudah-mudahan para hakim MK ini proporsional, profesional, dan punya sikap negarawan untuk melihat apakah pelanggaran, kecurangan yang terjadi yang kemarin itu memang bisa diterima atau tidak. Apakah angka-angka yang didapatkan oleh pasangan calon presiden ini memang itu memenuhi kriteria memang layak untuk diberikan atau memang ada persyaratan dan ada tindakan-tindakan yang bisa menganulir kemenangan dari salah satu pasangan calon. Bagi kami saat ini mencari keadilan itu lebih penting. Oke. Kami akan berjuang sepenuh hati untuk memaksimalkan ikhtiar di Mahkamah Konstitusi. Baik. Dan juga hak angket di DPR RI. Nah itu dia pertanyaan untuk Pak Wihadi. Gentar nggak Prabowo Gibran untuk menghadapi hak angket dan juga gugatan di MK? Kalau kami dari gugatan MK, ini kita sudah mempersiapkan gugatan yang dilakukan oleh pasangan yang lain. Dan juga yang seperti saya sampaikan tadi bahwa pada saat pelaksanaan pemilu pun itu kita juga banyak melakukan pelaporan-pelaporan adanya terjadinya pelanggaran. Jadi bagi kami apapun yang terjadi di gugatan MK kita akan hadapi karena begini, kemenangan pada saat sekarang ini 58% itu adalah angka yang kalau kita lihat ini adalah suara rakyat yang boleh dikatakan melebih daripada 50%. Kalau pada saat konsultasi pemilu yang lalu itu antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu bedanya hanya 5%, nggak ada 10%. Jadi itulah yang kemungkinan bisa terjadi adanya suatu pelanggaran-pelanggaran yang kemungkinan terjadi. Tapi kalau ini jauh angkanya perbedaannya, kalau kita melihat di sini bahwa ini perbedaan jauh ini bukan berarti bahwa ada pelanggaran. Kalau kita melakukan kecurangan demikian banyak sekali, itu saya kira bukan sesuatu hal yang sulit kita bayangkan bagaimana kita harus ratusan ribu PPS yang kita lakukan untuk itu. Kan tidak mungkin kita lakukan seperti itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa apa yang terjadi rangkaian itu kan berjalan. Kalau kita melihat dari hasil dari survei itu kan bergerak. Ya, survei bergerak sehingga pada saat survei setelah 50% itu semuanya juga tidak terlepas daripada debat presiden yang dilakukan pada saat paslon itu. Di mana ada yang namanya pada saat Pak Prabowo dinilai menjadi 5, dinilai 11. Inilah yang membuat masyarakat itu melihat bahwa mereka keberpihakan kepada seorang Prabowo Subianto untuk menjadi presiden karena dengan itu. Artinya Prabowo Gibran optimis sedikit untuk... Mbak, jadi tambahan aja. Jadi kita lihat dari survei yang ada 2 survei itu exit poll dan survei sebulan setelah pencoblosan. Itu 62% dan 68% masyarakat itu setuju ada hak angket. Ya, jadi makanya saya bilang tadi, jangan berpandangan negatif ya. Karena ternyata 30% pendukung dari Pak Prabowo itu juga setuju ada angket. Makanya kita harus melihat ini bukan sebagai pertengkaran tetapi perbaikan gitu loh. Oke, Kang Ujang, hak angket sebagai perbaikan? Kalau saya ada 2 ya dalam konteks menjaga demokrasi. Pertama, kalau kata Juan Lin itu ada demokrasi yang dia adalah prosedural, kita ini masih prosedural. Artinya semua tahapan pemilu berjalan. Tetapi substansinya ini masih banyak persoalan, harus dievaluasi. Misalkan terkait money politik, ya kan terkait dengan tuduhan-tuduhan itu. Tapi begini,
Kalau kita ingin membangun sebuah konstruksi bernegara yang sehat, paling tidak ada 3 hal yang bisa kita bangun. Apa? Yang pertama, sebenarnya memperbaiki pendidikan masyarakat. Bagaimana demokrasi akan sehat, kuat, dan bermartabat kalau raw material kita, mohon maaf, masyarakat kita masih belum lulus SMP. Baik. Ini persoalan. Yang kedua, bagaimana meningkatkan taraf hidup masyarakat, ekonominya dinaikkan dong. Sehingga masyarakat yang miskin itu tidak ada. Akhirnya perdebatan bansos masih terus. Kalau masih yang miskin. Yang ketiga, soal penegakan hukum. Nah 3 ini harus kita evaluasi. Nah ke depan tugas Pak Prabowo Gibran untuk membangun ketiga ini agar nanti kualitas demokrasinya terjaga. Tepuk tangan untuk semua narasumber saya pada malam hari ini. Pasangan Prabowo Gibran nampaknya memang masih belum bisa lega meski telah ditetapkan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU. Pasalnya kubu Anies dan Ganjar akan mengajukan perlawanan di MK dan menggulirkan hak angket di DPR. Proses pembuktian dugaan kecurangan di MK memang harus terus dikawal meski soliditas koalisi kini juga sedang diuji. Partai jangan sampai kalah dengan pinangan masuk koalisi apalagi tawaran kursi menteri karena proses sengketa MK bukan hanya soal menang kalah tapi juga soal menjaga demokrasi. Saya Liviana Charlisa, kawal hasil penghitungan pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.